Bali terkenal sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu. Tapi Bali tak pernah menutup pintunya bagi wisatawan Muslim dan Bali bisa jadi referensi wisata yang ramah Muslim. Siapa bilang liburan di Bali identik dengan tempat mewah yang bikin kantong bolong? Tenang, ada tips liburan hemat tapi tetap nyaman di Bali. Hai, aku bakal kasih 5 tips backpackeran ala Hamidah. Yang pertama, alokasikan dana. Misalnya dana apa saja sih yang nantinya akan keluar? Contoh, tiketing, akomodasi, penginapan, makan, dan lain-lain. Yang kedua, kalian kalau mau berangkat, aku usahakan nih jangan pada saat musim liburan, karena nantinya budget kalian akan makin tinggi. Terus yang ketiga, cari penginapan atau tempat makan semurah mungkin. Misalnya untuk penginapan budgetnya 100-300 ribu aja. Di Kuta itu masih banyak kok. Terus untuk tempat makan, cari saja tempat makan seperti warung-warung makan di pinggir jalan. Mungkin harganya pasti murah-murah. Yang keempat, misalnya kalian mau beli oleh-oleh atau souvenir, cari aja di tempat-tempat pasar tradisional, contohnya Pasar Sukawati. Lalu yang kelima, nih yang terakhir, yang pastinya berpakaian dan berpenampilan senyaman mungkin ala kalian sendiri. Seperti aku nih, pakai kaos dan pakai satu ransel saja. Yeah. Meskipun Bali mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu, namun Bali juga ramah bagi Muslim. Dari Jalan Legian Kuta kita mengarah ke Nusa Dua. Kita ke kawasan Puja Mandala di Jalan Kuruksetra, Nusa Dua, Bali. Kawasan Puja Mandala merupakan pusat peribadatan. Resmi dibuka pada tahun 1997. Di sini kita bisa melihat 5 rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu komplek. Pengunjung bisa menyusuri mulai dari Pura Jagatana, Gereja Protestan, Vihara Buddha, Gereja Katolik, dan Masjid Ibnu Battuta. Biasanya wisatawan Muslim datang pada pukul 1 siang hingga 4 sore untuk menunaikan ibadah sholat zuhur dan asyar. Kawasan Puja Mandala ini merupakan wujud dari toleransi beragama. Namun, tidak hanya menjadi simbolik bangunannya saja, mereka juga aktif dengan kegiatannya. Nah, yang Mida dengar nih, ketika ada kegiatan bersamaan, mereka bisa berjalan dengan harmonis. Keren kan? Urusan kuliner di Bali juga tak perlu khawatir. Hamidah ada tipsnya. Di Bali, kalau kamu ragu cari masakan atau makanan halal, sebenarnya kamu bisa langsung request ke chefnya yang ada di tempat kamu menginap. Dan sekarang aku sudah berada sama Pak Wayan. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya? Wayan. Baik. Sekarang kita mau masak apa nih, Chef? Nah, kita mau masak besampi lalah manis. Besampi lala manis. Ya. Besampi lalah manis, yaitu daging sapi tumis dengan bumbu khas Bali yang rasanya pedas manis. Ciri khas masakan Bali adalah kaya akan bumbu rempah, seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, lengkuas, kemiri, dan serai. Oke, kita langsung
manis ala Hamidah. Yeay! Ternyata nggak sesulit yang aku bayangkan ya buatnya. Tinggal tahu bumbunya aja sama takarannya aja. Thank you chef, bikin aku jadi bisa masak. Alhamdulillah di tempat saya menginap, saya juga diundang untuk pesta makan di taman. Menikmati ragam menu barbeque dan yang ini juga halal kok. Selamat siang, Mbak Michelle. Bu Michelle. Nggak apa-apa. Mbak Jimmy, apa kabar? Ih, makasih loh aku udah diundang ke barbecue party-nya. Udah mulai ya di sini? Baru aja. Baru mulai, oke. Boleh nggak aku tanya-tanya seputar penginapan di sini? Boleh ya? Boleh. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya penginapan di sini tuh konsepnya seperti apa sih sebenarnya? Kita di sini spesial untuk honeymooner. Kita satu-satunya villa di Legian. Makanya tagline kita Kutas Little Secret. Dan kita very Muslim friendly juga. Nah, itu dia tuh. Apakah ramah Muslim apa tidak dari segi makanan kah atau dari segi tempat pelayanannya? Itu bisa nggak sih? Tentu, jadi kita banyak tamu dari Arab, dari Malaysia, dari Indonesia juga. Kita tahu keperluan mereka, jadi kalau para turis yang Muslim, wanita, butler kita, housekeeping kita, semua kita siapkan wanita. Makanan kita juga halal. Ya sudah biasa, jadi makanan kita semua di sini tidak ada babi, jadi dan juga halal. Ya, Khas Bali. coba ini. Pasti enak. Gak cuma Alice in Wonderland aja yang bisa masuk ke dunia terbalik. Mida juga bisa di Upside Down World. Yeay! Satu lagi nih, tempat wisata yang membuktikan kalau Bali nggak hanya pantainya saja. Di Upside Down World, semua ruangan ditata serba terbalik. Tempat seru yang satu ini berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai dan Pasar Bali. Dengan tiket masuk sebesar Rp100.000, pengunjung bisa berfoto sepuasnya. Mulai dari ruang makan, dapur, kamar mandi, kebun, dan hasilnya seperti ini. Satu lagi agenda wisata yang nggak boleh terlewatkan, wisata belanja. Kali ini Hamidah mau cari sarung batik khas Bali. Biasanya sarung Bali itu identik dipakai kalau lagi ke pantai. Tapi di tangan seorang desainer sekaligus produsen, sarung Bali pun disulap menjadi busana bawahan atau gaun yang cantik. Halo Mbak Agatha, apa kabar? Senang sekali saya bisa mampir ke butiknya Ibu. Apa sih yang membedakan sarung Bali di sini dengan sarung Bali lainnya? Sebenarnya sarung Bali sama saja ya, cuma kita di sini dalam produksinya kita itu seperti workshop. Jadi saya membuat ini sebagai ajang kreasi. Jadi kita mengembangkan desain sendiri. Jadi tidak yang tradisional. Batik tradisional gitu tidak, tapi saya memberi kesempatan untuk tim kami untuk berkreasi. Nah Bu, untuk kedepannya inovasi apa saja yang akan diberikan dan tantangan apa saja sih yang pernah Ibu rasakan selama ini? Begini, saya ingin menimbulkan, ini kan saya bangga sekali sama Indonesia ya. Saya ingin membuat orang Indonesia itu juga bangga sama produknya. Ini memang bukan batik tradisional, memang bukan sarung tradisional gitu, tapi apa salahnya kita cintai. Jadi saya ingin generasi muda Indonesia tuh mencintai produk ini, produk Indonesia. Hai, kali ini Mida bakal memberikan tutorial celana dari kain Bali. Yang pertama, untuk ukuran bahannya 2,5 kali 1,2 meter. Kita rentangkan dulu bahannya seperti ini dan kita ikat ke belakang. Cara mengikatnya seperti ikatan biasa, ikatan mati. Nah, sisa bahannya ini kita tarik ke belakang, tapi agak dilonggarkan sedikit karena kita mau bikin celananya celana panjang ya. Bahan yang telah kita tarik dari depan ke belakang, lalu kita bawa ke depan, kita buat seperti sarung. Melipat sarung. Lalu lipat 2 kali. Oke, jadi deh celananya. Nah, lucu kan?
Siapa bilang hijabers nggak bisa tampil stylish untuk ke pantai? Bersama Mas Dery di sini. Sekarang kita bikin dress dari sarung Bali. Yuk. Gimana Mas Dery?